ceritanya Bang Katak. Sungguhnya Bang Katak, walaupun saya tantang di YouTube, abaikan. Suka di subscribe, nggak suka paksa di subscribe. Gimana ya? Ya udah sih, biasa aja, jalan lebih baik teman daripada baik musuh. Karena baik musuh nggak enak. Ada. Cuman cacat ya. Iya. Cacat fisik, idiot gitu. Idiot. Iya. Berarti idiot bukan dari lahir saja ya? Iya. Ada yang idiot karena ya mungkin karena tertekan mental ya. Iya. Itu oke. Dan untuk saat ini nih Bang Katak, Iya. Mas masih pengen kembali lagi ke jalur nggak? Enggak sama sekali. Enggak. Sama sekali enggak. Niatnya sekarang apa? Berguna untuk banyak orang. Berguna untuk banyak orang. Iya. Memanusiakan manusia lainnya. Memanusiakan manusia lainnya. Iya. Dan diawali dari memanusiakan diri sendiri, Iya. berguna untuk diri sendiri. Iya. Yang artinya sampean Bang Katak seperti ini, bisa berubah seperti ini. Yang menjadi pacuan bisa berubah itu siapa? Atau apa? Ibu. Ibu. Kenapa ibu? Karena gimana ya, mau sampai kapan saya begini dan mau sampai kapan saya nggak bisa ngebalas budi ibu saya gitu. Yang udah ngebesarin saya, yang udah ngelahirin saya, yang udah berjuang susah payah buat saya. Oke. Cuman saya nakal terus, nggak ada gunanya, hanya bikin malu, dan saya selalu berpikir udah, ini nggak jelas, ini nggak berguna, ini nggak berbobot, ini hanya ngebuang-buang waktu. Mau sampai kapan saya seperti ini? Ketika saya selalu berpikir gini sih, ketika orang tua saya nggak ada, apakah saya harus berpikir dulu gitu baru bisa berpikir? Kayaknya enggak. Makanya saya lebih baik berpikir sekarang untuk ngebagian ibu dan ibu. Oke. Terus nih, pesen Yeah. untuk Bang Katak kepada adik-adik siswa, adik-adik sekolah yang masih sekolah, Yeah. apa pesannya? Pesannya ya gimana ya? Jalanin saja sih kehidupan kalian, jangan memaksakan keadaan, jangan banyak gaya, itu terutama. Sadar diri itu penting. Maksudnya kita harus tahu siapa diri kita dari golongan keluarga mana. Terus ketiga, gunakan waktu untuk hal-hal yang lebih baik, untuk masa depan kalian yang lebih cerah, karena orang tua kalian tuh banyak yang berharap pada kalian supaya kalian bisa menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat untuk keluarga kalian. Kalian tuh gimana ya, mau sampai kapan kalian gunain waktu kalian yang untuk hal yang negatif sih gitu. Karena orang tua tuh benar-benar banyak berharap, Gus. Yang saya lihat banyak orang tua yang berharap kepada anaknya untuk supaya mengangkat derajat keluarganya sih gitu. Supaya sukses, jadi anak yang benar, bermanfaat gitu ya. Seenggaknya walaupun kita nggak bisa ngebahagiain dengan materi, kita nggak bisa ngebahagiain orang tua kita dengan apapun yang nggak bisa ngebalas budi orang tua kita. Cuma seenggaknya kita bisa jadi anak yang nurut dan taat aja sama berbakti. orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua tuh. Orang tua juga udah pasti seneng sih. Bangga pasti ya. Gitu. Cukup berbakti sama orang tua ya. Benar. Luar biasa. Mantan orang jahat itu lebih baik, atau mantan preman itu lebih baik daripada mantan santri. Mantan orang yang baik. Bang Nata ada tato nggak? Sama sekali nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Luar biasa. Saya juga nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Dan apa yang pernah dilakukan waktu tawuran itu, dikala alat nih, pertama alat yang dibawa, senjata yang dibawa apa biasanya yang paling disukai? Pedang sama celurit. Celurit CR ya? Iya. Oke. Pedang apa yang disuka? Pedang buatan aja, pedang bikinan paling segini gitu. Nggak panjang-panjang. Oke, lebih seperti golok gitu ya? Iya. Seperti sabit Tapi kalau bahasa Sumatera. Tapi plat doang. Plat? Besi plat doang, ditajemin. Oh, tajemin bawah aja? Iya. Oke. Itu lebih ekstrim sebetulnya ya? Iya. Itu. Oke, jadi saya malah keinget masa sekolah saya, tapi saya nggak mau cerita di sini ya. Saya cuman ya Allah, saya mengenang masa ke sekolah saya mengenang masa muda saya,
Sebetulnya saya nggak tua sih, sekarang sih masih muda Siap. sebetulnya. Dan di sini Bang Katak nih Iya. paling parah korban yang terluka itu apa? Seperti apa? Hilang Apanya? jari sampai telapak gitu. Jari yang ini, dua ini. Iya, 2. Ini hilang sampai telapak sini. Sampai sini. Iya, Oh, sampai sini. Iya. Luar biasa, astagfirullah, innalillah. Ya Allah, ya Rabbi. Oke. Cacat pasti ya, Iya. nggak bisa disambung lagi ya. Iya. Kalaupun disambung paling juga kiwir-kiwir Iya. gitu. Iya. Sekarang Bang Katak kan asli Bapak Ambon, Ibu Tegal ya. Iya. Dan sekarang merantau di sini. Saya dari kecil di sini. Saya nggak kecil pernah di sini? pulang kampung, nggak pernah. Iya, cuman kalau marga tahu. Marga tahu. Iya, marga dari Marga dari Ambon. Apa marganya? Mahinanu. Mahi Nanu. Nano. Iya. Oke, Mahi Nano itu kalau Jonka itu marganya marga Jonka itu Kei ya? Iya, oke. Belum. Iya. Marga Kei. Om Jun. Marga Kei. Jadi Ambon itu pakai marga ya? Iya. Marga. 4 tahun di STM. Iya. Dan di sini sedikit cuplikannya tentang ceritanya Bang Katak. Dan saya akan bertanya-tanya di saya pengen tanya jawab lah supaya Bang Katak juga tanya jawab sama saya nanti. Iya. Tapi di sini saya cuman pengen mengingatkan kepada kalian semua. Sesungguhnya Bang Katak, walaupun saya tantang di YouTube, berani menemui saya, ya, yang artinya cowok. Dan ternyata di luar syuting ini pun bercerita kepada saya sebetulnya tidak mau berantem dan malu menceritakan seperti ini sebetulnya. Tapi ingat sahabat-sahabat, karena tujuan Bang Katak di sini yang saya lihat, karena saya juga mendalami belajar tentang psikolog juga, saya menilai Bang Katak ini tujuannya untuk mengingatkan kalian bagi generasi berikutnya, generasi muda, supaya jangan nakal, supaya nggak usah berantem-beranteman, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, banggakan orang tua, dan jadilah anak muda yang berprestasi. Intinya seperti itu. Jadi rugi nggak sih kalau untuk tawuran itu? Rugi banget. Ruginya di mana? Ngebuang-buang waktu sih. Buat apa kayak kita tuh ngelukain orang gitu. Pertama ngebuang-buang waktu ya. Iya, ngelukain orang tuh sampai saya sadar nggak banget sih. Sampai ya kedua tuh apa yang dicari, jati diri nggak akan pernah ketemu di situ. Oke. Terus kedua ya gimana ya, ngukur nyali kita sampai mana itu nggak akan pernah ada habisnya. Ngukur nyali tidak akan ada habisnya. Iya, karena di atas langit masih ada langit. Iya benar. Ya. Seperti itu ya salah satu contohnya lah. Karena ya udah sih biasa aja, jalan lebih baik teman daripada baik musuh. Karena baik musuh nggak enak. Oke. Lebih baik banyak teman, banyak saudara daripada banyakmu musuh. Nggak enak baik musuh. Nggak enak ya. Banget sih. Dulu saya nggak pernah bisa kemana-mana. Maksudnya kayak. Tapi sekarang dicari orang-orang kemana-mana. Iya. Dicarinya diajak collab. Iya. Ya. Saya pengen collab itu alasannya pengen collab, nantang di YouTube. Ya. Tujuannya collab. Nah. Dan di sini Bang Katak. Iya. Sampean tawuran kayak gitu, orang tua, ibu ya, ibu harta satu-satunya. Iya. Harta dunia akhirat satu-satunya, yaitu ibu sama nenek. Iya. Nah, perasaan mereka bagaimana setelah melihat anak atau cucunya yang seperti itu, katakanlah? Sedih. Tapi tahu, maksudnya tahu saya suka berantem, tahu. Pada tahu saya suka berantem, pada tahu. Cuman ya sekarang saya kalau misalnya mau berantem tuh izin dulu. Izin gimana maksudnya? Salin. Saya mau ngambil rokok nggak jadi. Gara-gara izin, mau berantem izin. Saya salin. Salim. Iya.
kemana berantem. Hati-hati. Iya. Udah nggak bisa ngelarang karena saya udah gimana ya, udah dulu tuh udah benar-benar nggak bisa diatur gitu. Mau berantem, mau tawuran, salim dulu sama orang tua, minta doa restunya. Iya. Apa kata-kata waktu minta doa restu? Bilangnya bagaimana? Paling kayak Nih, anggaplah saya ibumu. Gimana coba? kayaknya Udah anggap aja begini iya, gitu. keluar Mau kemana nak? Gitu. Iya, berantem. Ya udah hati-hati. Iya. Ya udah hati-hati gitu. Iya, gitu doang. Tapi ya gimana ya, dari balik itu ya orang tuh sedih, ibu saya sedih. Bahkan tuh pernah ada satu kejadian yang ngebuat mama tuh kayak ibu tuh sedih banget. Kejadiannya bagaimana? Saya berantem sama orang, ngelukain orang, terus saya dicari. Terus saya bilang, Dicari musuh nih. ya nggak musuh doang kayaknya. Oke. Sama orang-orang kayak gitu juga, sama anggota. Dicari. Terus saya berapa hari saya kabur, 3 hari saya kabur 3 hari. Saya pulang habis maghrib karena feeling saya maghrib aman. Sampai maghrib pulang ngambil baju, Pulang ke rumah ngambil baju. doang. Oke. Ya. Terus saya bilang kalau ada yang nyariin bilang jangan akuin anak. Kalau ada yang nyariin aku, kalau ke rumah jangan ngakuin. Itu waktu ngambil baju. Iya. Pamitan lagi. Langsung pergi. Kalau ada orang yang nyariin aku, jangan mengakui aku anakmu gitu. Iya. Kayak begitu. Berarti kayak orang pamitan. Iya. Gitu. Hah? Iya. Berarti posisi itu Bang Katak, mohon maaf ini kata-kata agak kasar ya. Iya. Kayak sudah siap mati gitu ya. Iya, satu udah kayak udah siap mati, terus kedua biar mama tuh nggak kepikiran, biar orang itu nggak nyari lagi ke rumah gitu. Oke. Itu. Wow. Oke. Iya. Luar biasa ya, mau berantem pamitan. Terus sampai mengucapkan kata-kata yang saya rasa itu kata-kata keramat ya. Iya. Karena ucapan itu doa. Iya. Pamitannya serasa seperti mau pamitan lama banget gitu ya. Iya, benar. Sampai nangis. Siapa yang nangis? Dua-duanya. Aku nangis, mama nangis. Sampai nangis, mama nangis. Iya. Oke. Dikasih uang nggak untuk ongkos? Saya kalau dari dulu tuh abis setelah lulus tuh nggak pernah dikasih uang. Atau nggak pernah minta atau memang nggak dikasih uang? Nggak dikasih, cuman kalau minta paling kalau saya bener-bener lagi nggak ada uang paling mau minta uang berapa 10.000 buat beli rokok dong udah. Berarti nggak mau menyusahkan orang tua. Iya. Berarti kerja. Saya nggak kerja, cuman saya hidup di jalan. Hidup di jalan hidup. Iya, kayak parkir. Oh, parkir. Iya, tahu. Ngamen pernah? Pernah. Nyopet? Pernah. Udah pada tahu belum kalau Bang Nata pernah nyopet? Ya kalau orang-orang sekitar tahu. Maksudnya kalau nggak Kalau di YouTube udah pernah di-expose belum Bang Nata pernah, Bang Katak pernah nyopet gitu? Ya, tapi nggak nyopet gimana ya, nggak nyopet gitu, enggak. Terus? Enggak. Nyopet gimana? Malak. Itu bukan nyopet. Iya, cuman kayak ya gimana ya, sama aja sih intinya Gus. Kan Iya. kalau nyopet kan diem-diem. Kan kalau malak Terang-terangan. lebih sereman malak kalau kata saya. Iya, lebih Iya. sama malak. Karena terang-terangan mengancam pula. Iya. Kan seperti itu. Mengancam pula ya. Iya. Nah, selain ngamen terus malak, pernah ngegelandang nggak? Tidur di jalanan atau di mana kolong jembatan gitu? Pernah. Pernah. Iya. Di ruko-ruko pernah. Di depan ruko-ruko. Iya. Berapa lama itu tidur sampai ngegembel gitu? Ada lumayan lama. Pernah sampai tidur di gubuk dari rumah orang ke rumah orang, pernah. Tidur di gubuk? Ya, dari rumah orang ke rumah orang pernah. Nggak diteriakin nanti maling atau apa gitu? Enggak. Tapi ada nggak yang nuduh nanti takutnya maling atau apa gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Oke sahabat-sahabat, jadi intinya
Kita ambil sisi positifnya, ceritanya Bang Nata, Bang Katak, Katak Wizard. Saya di sini mengajak kalian untuk menyikapi sebijak-bijaknya. Intinya Bang Katak tidak pernah menantang kalian semua. Iya. Siapapun yang merasa jagoan, jagoanlah untuk dirimu sendiri. Jangan merasa jagoan terus menantang-nantang. Bang Katak nggak pernah menantang mereka kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi banyak netizen atau orang yang pengen viral itu menantang Bang Katak. Ya, Iya. udah tahu ya. Tahu. Nah, apalagi ada orang yang dari mana, di Jawa Tengah juga. Iya. Sama kan Jawa Tengah. Iya. Saya juga orang Jawa Tengah, sama-sama Jawa Tengah. Saya Demak, Bang Katak dari Tegal. Iya. Nah, ada juga orang yang apa itu, tiktokers atau apa itu, orang orang main sosial media lah intinya. Nantang Bang Katak, katanya keras nih dan sebagainya, sambil apa ya, kayak songong lah gayanya itu, belagu. Nah, tapi dimaafkan nggak itu? Iya, saya maafin. Maafin ya. Iya, karena Sang Maha Pencipta aja memaafkan, masa saya hambanya nggak maafin? Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Siapapun, saya tegaskan kepada kalian semua yang merasa kayak tersinggung atau merasa tidak suka dengan penjelasannya Bang Katak, curhatannya masa lalunya Bang Katak. Di situ tujuannya Bang Katak apa sih? Menceritakan masa lalu itu tujuannya apa? Saya menceritakan masa lalu saya itu biar saya ngasih gambaran kepada orang-orang yang masih suka berantem atau anak-anak generasi saat ini tuh biar nggak ngikutin jejak saya yang buruknya. Oke. Ya. Dan kebanyakan orang itu ngejar saya karena background saya, cerita masa lalu saya. Dikira keras gitu ya. Iya, padahal saya hanya menceritakan biar banyak nggak yang ngikutin gitu. Dan gimana ya, jangan melihat sisi buruknya seseorang itu, karena kita nggak akan tahu ke depannya akan menjadi apa seseorang itu. Oke. Ntar kalau ke depannya kita ngejar seseorang, cuman ke depannya orang itu lebih maju daripada kalian yang malu sendiri. Dan gimana ya, ya sebenarnya itu sih ceritain kayak gitu ya hanya sekedar cerita, menggambarkan biar mereka tuh nggak terjun ke dalam dunia kayak gitu. Iya, dan mereka tuh biar berpikir kalau mau turun ke jalan, karena gimana ya, kita tuh untuk terjun ke dalam sebuah lautan itu sangat mudah, cuman untuk buat kita naik lagi tuh sangatlah susah. Iya, karena gimana ya, jangan melihat dari sisi buruk ya, karena kalian nggak tahu apa yang saya rasain ketika masa perubahan saya, apa yang telah saya lewati, hinaan apa yang sudah saya lewati gitu. Sekarang udah tobat, bener-bener tobat? Ya dibilang tobat dari dunia kayak gitu, alhamdulillah udah nggak pernah yang di dunia tawuran. Iya, tobat? Nggak pernah, udah nggak pernah megang sajam, udah nggak pernah mau ngelukain orang, udah nggak mau. Iya. Tuh dicontoh, dengarkan kalian semua yang merasa menganggap Bang Katak itu keras dan lain-lainnya. Tidak, sebetulnya keras mungkin menurut kalian. Iya. Tapi di sini saya yang berbicara langsung berhadapan. Kalian terutama yang subscriber GNS, yang tahu GNS sudah tahu karakter saya. Spiritual gerbek dukun yang paling kaku, paling keras itu saya. Paling kelihatan sombong saya, karena nggak ada yang saya takutin di dunia ini. Karena menurut saya hidup saya itu sudah mati. Saya itu sudah mati dan pernah mati. Istilahkan seperti itu, karena saya dulu pernah di jalur yang sama seperti yang dialami Bang Katak. Seperti yang dikatakan Bang Katak itu benar. Kalau kita mau masuk ke laut itu mudah, tenggelam itu mudah. Tapi proses untuk naik ke daratan, ke dataran, supaya bisa lepas dari laut tersebut, ngap-ngapan. Sangat luar biasa rintangan dan sulitnya. Bukan begitu Bang Katak? Iya. Jadi intinya ambillah sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Suka ditonton, tidak suka nggak usah menonton. Apapun yang kita lihat di dunia ini, semua itu belum tentu nyata. Iya. Contoh, banyak orang yang mengatakan tato itu identik kriminal. Walaupun saya tidak tato, tidak pasang tato, dan Bang Katak juga tidak pasang tato. Iya. Tapi saya menganggap orang bertato itu tidak tentu,
tidak mesti orang kriminal, tidak mesti itu. Yang artinya ini Bang Katak rokok ini udah sini apaan ini rokok? Saya nggak ngerokok ini Gus. Oh, nggak apa-apa aman. Dan di situ orang yang tidak bertato pun bisa kriminal. Contoh berdua ini tidak bertato pernah kriminal, pernah. Nah, seperti DPR, MPR, koruptor. Mereka tidak bertato, berdasi, sekolahnya tinggi, berpendidikan. Dibanding kita berdua, sekolahnya jauh. Ya. Tapi lebih parah daripada orang seperti kita berdua. Kenapa? Karena orang korupsi itu malah membunuh pelan-pelan rakyatnya. Dan itu rakyat itu tidak cuma 1-2, tapi ribuan dan jutaan. Itu lebih kejam menurut saya. Dan kalian bila mana kata-kata saya ini setuju dengan kata-kata saya, ucapan saya, silahkan ambil sisi positifnya. Dan jangan pernah, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah menantang Bang Kata ataupun Bang Alek ataupun Bang Bokir dan lain-lainnya. Dan saat ini saya belum ketemu sama Bang Alek, saya belum ketemu sama Bang Bokir. Ya barangkali kita ketemu entah di dunia entah di akhirat nanti. Semoga kita bisa bertemu satu wadah, satu janatullah bersama di samping atau di belakangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat-sahabat, kita akan lanjut di episode berikutnya. Saya akan membongkar di mana jati diri saya, masa lalu saya. Tanya jawab juga sama Bang Kata karena ada sesuatu rahasia yang masih disembunyikan Bang Kata yang belum terungkap di sini. Nah, saya rasa belum ada yang mengungkapnya, maka akan saya ungkap, saya korek-korek. Siap ya? Siap. Nah, intinya sahabat-sahabat, semangat terus menjadi manusia yang bermanfaat, berguna. Jangan pernah menjadi manusia yang tidak berguna. Terima kasih. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsun Al-Fakir bersama saya Nata Eko. Jangan pernah lupa salam putar tasbih, waco sholawate.